Selamat datang di Desa Karangkragan, desa dengan kearifan lokal yang terjaga dan sejuta potensi wisata. Untuk mengenal lebih jauh, berikut merupakan video perancangan dari kelompok B2. Studio Perancangan dan Pembangunan Kota merupakan mata kuliah lanjutan dari Studio Proses Perencanaan dan Studio Perencanaan. Mata kuliah ini merupakan aplikasi sekaligus muara beberapa mata kuliah dasar yang telah diberikan sebelumnya. Mata kuliah ini seharusnya dilaksanakan secara offline, akan tetapi karena kondisi pandemi COVID-19 saat ini, perkuliahan dan tugas-tugas dilaksanakan secara online. Beberapa kendala yang dihadapi adalah masalah sinyal, data yang tidak lengkap, chat yang tidak dibalas, dan kendala lainnya. Hal ini juga tentunya berpengaruh terhadap pengumpulan data untuk menyusun rencana dan desain kawasan. Pengumpulan data dilakukan secara online dengan menghubungi pemerintah setempat, pengamatan menggunakan Google Street View, dan telaah dokumen. Kemudian dari hasil analisis, disusun sebuah rencana pembangunan kawasan perancangan. Proses desain kawasan perancangan kelompok kami melewati beberapa tahap, yaitu analisis di mana di dalamnya terdapat analisis tapak, kebutuhan ruang, perancangan kota, elemen citra kota, utilitas, kriteria terukur, dan kriteria tak terukur. Kemudian dari hasil analisis tersebut, kami plotting dan zoning berdasarkan konsep dan didetailkan dengan adanya indikator dari masing-masing konsep. Setelah itu, kami membuat aturan desain atau urban design guidelines untuk masing-masing elemen perancangan kota pada kawasan kami. Deliniasi kawasan perancangan kelompok kami berada di Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang dengan luas sebesar 50,63 hektar. Ruang lingkup kawasan perancangan kami meliputi 3 desa, yaitu Desa Karanganyar, Desa Karangharjo, dan Desa Karanglincak. Kawasan perancangan kelompok kami memiliki potensi untuk dijadikan sebagai kawasan wisata, mengingat adanya Pantai Nipong dengan sejarahnya yang unik dan adanya potensi terumbu karang. Kawasan perancangan pun memiliki potensi untuk menjadi sentra perikanan lokal akibat keberadaan 2 TPI atau tempat pelelangan ikan dan pangkalan pendaratan ikan kelas D. Sedangkan dari segi masalah, kawasan perancangan kelompok kami memiliki berbagai masalah, baik dari sisi fisik maupun non-fisik, diantaranya adalah ruang terbuka hijau yang minim, permukiman kumuh, kualitas jalan yang kurang memadai, ancaman abrasi, kepadatan bangunan tinggi, dan pendidikan serta kualitas sumber daya manusia yang cenderung rendah. Oleh karena itu, isu utama yang diangkat oleh kelompok kami adalah potensi pariwisata dan perekonomian pesisir yang tidak dikembangkan secara maksimal, serta infrastruktur yang kurang memadai sehingga belum memberikan nilai tambah bagi masyarakat desa. Berdasarkan isu tersebut, konsep yang dibawakan oleh kelompok kami adalah Integrated Coastal Planning. Konsep ini didasarkan pada potensi dan permasalahan yang ada di kawasan perancangan, yaitu potensi perikanan dan beberapa permasalahan seperti permasalahan lingkungan, kekumuhan, kebencanaan, dan masalah kurang dikembangkannya potensi ekonomi, terutama potensi perikanan. Konsep Integrated Coastal Planning ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan dan dapat meningkatkan potensi yang telah ada sebelumnya. Konsep ini mengintegrasikan aspek ekologis dan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perancangan yang khas dengan perikanan dan wisatanya. Sehingga konsep ini diturunkan pada 3 kegiatan, yaitu ekotourism, edutourism, dan fisherman village. Konsep 3 dimensi pengembangan Karangkragan. Terdapat 3 main entrance yang peletakannya berada di zona pariwisata dan zona fasilitas umum. Berbeda dengan kondisi sirkulasi existing, sirkulasi kawasan perancangan sudah ditunjang dengan adanya pedestrian ways yang lengkap dengan signage dan street furniture-nya. Adapun pola parkirnya, kawasan perancangan memiliki parkir off-street yang berada pada zona pariwisata, perikanan, perdagangan, dan fasilitas umum. Masuk kepada kawasan pariwisata. Kawasan pariwisata terbagi menjadi 2 subkawasan, yaitu eduwisata dan ekowisata. Pada kawasan eduwisata, pengunjung dapat mengetahui dan belajar mengenai kegiatan perikanan seperti pembenihan ikan, pengolahan ikan, dan sebagainya.
Kawasan eduwisata ini didukung dengan keberadaan bangunan utama edukasi berupa laboratorium mini dan fasilitas pendukung lainnya. Sedangkan untuk kawasan ekowisata, pengunjung dapat menikmati alam di kawasan wisata taman mangrove, wisata pantai, dan menikmati olahraga air seperti banana boat dan snorkeling. Pada kawasan wisata ini, baik kawasan eduwisata maupun ekowisata sudah dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti musola, restoran, saung peristirahatan, beach resort, ATM center, toilet umum, dan sebagainya. Kemudian masuk kepada desain kawasan perikanan. Untuk mendukung kegiatan perikanan yang sudah ada sebelumnya, dirancang kawasan perikanan yang lengkap dengan fasilitas penunjang agar memudahkan para nelayan dalam melakukan aktivitasnya dan menambah keuntungan lebih untuk para nelayan. Fasilitas di kawasan perikanan tersebut sudah lengkap mulai dari pendukung kegiatan tangkapan, penjemuran, pengujian, pengolahan, dan pemasaran seperti TPI dan pasar ikan. Untuk menciptakan kekhasan kawasan, direncanakan pembangunan ikon tugu kapal pada kawasan pariwisata dan ikon tugu ikan pada kawasan perikanan sebagai penanda dari kawasan perancangan agar lebih mudah untuk dikenali oleh para pengunjung. Pembangunan landmark ini didasarkan pada aktivitas dominan yang ada pada kawasan perancangan kelompok kami, yaitu aktivitas pesisir. Selain khas dengan pariwisata dan perikanannya, di kawasan perancangan pun sudah dialokasikan hunian untuk penduduk, baik penduduk existing maupun pendatang, sesuai dengan proyeksi yang telah dilakukan. Berikut merupakan rancangan desain kawasan hunian. Kawasan hunian umum. Kawasan hunian umum diperuntukkan untuk penduduk non-nelayan. Pada kawasan ini, sudah tersedia fasilitas seperti lapangan olahraga untuk mendukung kegiatan penduduk, dan tentunya sudah tersedia ruang terbuka yang sangat cukup. Berbeda dengan kondisi existing, permukiman memiliki kepadatan yang sangat tinggi dan ruang terbuka yang minim. Selanjutnya, desain kawasan hunian nelayan. Sesuai dengan namanya, hunian ini diperuntukkan untuk penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan. Perancangan hunian ini dimaksudkan untuk mempermudah aktivitas para nelayan karena sudah terintegrasi dengan infrastruktur pendukung perikanan. Sehingga, dengan hunian khusus ini, diharapkan dapat mendukung aktivitas perikanan dan memberikan income yang lebih untuk para nelayan.